Halo Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan bagi kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kita ini merupakan suatu pengalaman Rasul Paulus ketika berada di tengah-tengah persidangan Areopagus. Areopagus merupakan lembaga yang tertua di kota Athena. Areopagus ini merupakan suatu lembaga persidangan untuk menyatakan bahwa seseorang itu benar atau salah. Nah, pada saat itu Rasul Paulus sedang diperhadapkan dengan persidangan tersebut, di mana pada persidangan itu Rasul Paulus ditanyakan tentang ajaran yang dia ajarkan, secara khusus tentang Allah yang dia sembah dan yang dia kenal. Mungkin kita bisa membayangkan bagaimana situasi keadaan Rasul Paulus pada saat itu, di mana dia berada di tengah-tengah komunitas orang yang mayoritas adalah penyembah para dewa. Sementara Rasul Paulus, dia adalah seorang diri di tengah-tengah persidangan tersebut. Mungkin kita bisa membayangkan bagaimana cekaman keadaan itu. Namun keadaan itu tidak membuat Rasul Paulus menjadi surut semangatnya untuk tetap memproklamasikan Allah yang dia kenal. Inilah pengalaman yang luar biasa yang dapat kita ambil dari renungan hari ini, di mana kita tidak perlu takut, kita tidak perlu malu, kita tidak perlu menjadi tidak mau memperkenalkan Allah yang kita sembah di tengah-tengah komunitas yang mayoritas orang yang tidak mengenal Allah yang kita kenal. Mengapa kita harus takut? Karena apa? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak diam dalam suatu tempat, apalagi tempat itu adalah tempat buatan tangan manusia. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang bebas, Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Jadi mengapa kita harus takut memproklamasikan Allah yang kita kenal di tengah-tengah komunitas yang mayoritas tidak mengenal Allah? Hendaklah kita memiliki semangat seperti Paulus. Nah, demikian juga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak dari kita yang masih kurang memahami tentang konsep Allah yang kita kenal itu. Apalagi di tengah-tengah kita sekarang sedang menghadapi masa COVID-19, yaitu virus corona yang melanda seluruh dunia, yang mengharuskan kita untuk tinggal di rumah dan bahkan melakukan segala aktivitas termasuk ibadah di rumah. Nah, banyak dari jemaat yang mengatakan bahwa kalau kita beribadah di rumah itu seolah-olah tidak beribadah. Dia merasa bahwa seolah-olah Allah itu tidak berada di tengah-tengah ibadahnya. Itu adalah konsep yang salah. Dia merasa bahwa ibadah yang sesungguhnya itu adalah ketika kita beribadah di gereja. Bukan, itu salah dalam memahami. Kita jangan membatasi Allah itu hanya ada berada di gereja. Allah itu bebas. Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, ketika kita di rumah sekalipun, Allah itu ada. Ketika kita berada di suatu tempat dimanapun kita berada, Allah itu ada. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang bebas, yang selalu memperhatikan tingkah laku kita, gerak-gerik kita, dimanapun kita berada dan kapanpun. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Allah kita itu adalah Allah
Ia memiliki kehendak bebas. Hendaklah kita selalu memuji Allah di setiap kehidupan kita, selalu memuliakan nama Allah di setiap gerak-gerik kehidupan kita. Mari kita berbuat, mari kita bertingkah laku dan bertutur kata seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Maka dari